Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi manajemen. Manajemen sebenarnya adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kata kunci dari pengertian manajemen adalah mencapai tujuan yang diinginkan dengan melakukan fungsi-fungsi manajemen yang lain. Nih, fungsi manajemen menurut JRTRI ada 4. P, perencanaan atau planning. 2 adalah O, pengorganisasian atau organizing. A, actuating atau pelaksanaan. C, controlling atau pengawasan, disingkat dengan POAC. Baik, kita sekarang satu-satu kita buka. Perencanaan adalah proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Jadi perencanaan itu merupakan dasar manajemen. Di sini plan atau rencana. Rencana ini menyangkut semua yang akan dikerjakan, termasuk tujuan. Nanti ada ide-idenya, ada visinya, akan cara berpikirnya seperti apa, ada grid cara mewujudkan seperti apa, konsep-konsepnya seperti apa, grand desainnya seperti apa. Nah, supaya lebih baik maka rencana atau plan ini kita buat bisa plan 1, terus ada plan 2 seperti itu. Berikutnya pengorganisasian ya, atau organizing adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, setelah tadi direncanakan secara detail, secara matang apa-apa saja yang diperlukan, maka selanjutnya adalah mengelompok-kelompokkan orang. Ini kata kuncinya organizing itu mengelompokkan orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing agar tujuan bisa tercapai. Berikutnya adalah actuating. Pelaksanaan atau actuating adalah tindakan, merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi actuating itu di situ ada proses nanti kepemimpinan, ada proses motivasi. Yeah. Bagaimana menggerakkan seseorang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Terakhir yaitu adanya C, controlling atau pengawasan. Pengawasan merupakan tindakan meneliti apakah segala sesuatu yang telah direncanakan, sesuatu yang telah direncanakan itu apakah sudah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Artinya mengontrol itu adalah melihat kembali apa yang sudah dikerjakan sesuai tidak dengan apa yang sudah direncanakan. Jika sudah sesuai maka dilanjutkan, jika belum sesuai maka harus segera dicari solusinya. Pengawasan sendiri dibagi jadi 2, yaitu pengawasan melekat atau pengawasan di dalam proses. Selama tahap-tahapan pelaksanaan perencanaan harus selalu diawasi agar segera bisa diperbaiki jika ada kesalahan. Yang kedua adalah pengawasan setelah selesai
atau bahasa yang lain disebut dengan evaluasi, yaitu mengevaluasi, meneliti, melihat kegiatan yang sudah dilakukan disesuaikan dengan rencana yang sudah dibuat awal, sesuai atau belum, apakah kendalanya seperti apa, bagaimana, kebaikannya apa, keburukannya apa. Selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki pada kegiatan yang akan datang. Berikutnya, penerapan fungsi sekolah oleh siswa. Ini melalui OSIS, organisasi siswa intrasekolah, di mana OSIS merupakan wadah dari keseluruhan kegiatan ekstrakurikuler oleh siswa. Jadi semua kegiatan ekstrakurikuler dari siswa dihimpun, dijadikan satu, dikoordinir di dalam OSIS. MPK, Majelis Perwakilan Kelas, ini merupakan pengawas dari OSIS. Dan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembentukan kepribadian. Sehingga sebenarnya seluruh kegiatan siswa, terutama di tingkat SMA, dengan adanya penerapan fungsi manajemen POAC di sekolah, kegiatan siswa itu harusnya di-planning, direncanakan oleh siswa, di-organizing, dibagi-bagi kerja oleh siswa, actuating dilaksanakan oleh siswa, dan C dikontrol juga oleh siswa. Di sini ada OSIS, ada MPK. Jadi misalkan ketika melakukan sebuah kegiatan di ekstra apapun, harus berkoordinasi dengan OSIS dan harus membuat dan menerapkan POAC dengan sebenar-benarnya. Harus ada planning, ada organizing, ada actuating, dan ada controlling, sehingga kegiatan siswa ini nanti benar-benar sebagai ajang untuk melatih kepribadian, melatih problem solving, melatih penerapan manajemen, yang sebenarnya kemampuan ini sangat berguna bagi siswa untuk menapak di masa datang dan sekaligus mendapatkan kebanggaan untuk mendapatkan jati diri siswa. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.